Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami malam ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami semuanya, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu, dan itu menjadi pedoman hidup kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini tertulis pada Kisah Rasul pasal 22 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa hari Paulus bersaksi di Bait Allah, maka banyak Farisi termasuk tua-tua Yahudi merasa terusik dan mereka sudah merencanakan untuk menangkap dia. Mendengar itu, maka petugas keamanan Israel segera datang ke tempat itu dan dia khawatir kalau nanti Paulus ditangkap dan timbul kerusuhan. Maka sesudah kejadian itu petugas keamanan menangkap Paulus untuk dibawa ke sidang agama, tetapi dia diarak oleh masyarakat, terutama para Farisi dan tua-tua Yahudi. Kemudian Paulus minta kepada petugas keamanan untuk menjelaskan mengenai kehidupannya. Didengar oleh orang banyak itu. Maka dia menyatakan kesaksiannya. Pertama dikatakan bahwa dia adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus dan dibesarkan di Yerusalem. Dia belajar mengenai hukum Taurat di bawah pimpinan guru Gamaliel, dan dengan itu dia juga menjadi seorang Farisi. Dia memang diberikan tugas sekaligus untuk menganiaya, mengejar-ngejar semua pengikut-pengikut jalan Kristus. Dan dia juga selanjutnya menjelaskan bahwa dia sudah membuat rencana untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus yang ada di Damsyik. Maka di dalam perjalanan ke Damsyik itu, roh dan kuasa Tuhan menangkap dia, dan dia jatuh, kemudian dia buta, kemudian roh Tuhan mengatakan kepada dia untuk meneruskan perjalanan ke Damsyik di bawah pimpinan temannya untuk menemui Ananias. Dan Tuhan Yesus sudah melalui hambanya Ananias menyatakan supaya Paulus adalah menjadi saksi, menyaksikan mengenai pengalamannya, yaitu seperti tadi nats yang kita baca, supaya dia menjadi saksi terhadap pengalaman-pengalamannya. Dan sesudah itu Paulus bertobat, yang tadinya dia adalah pengejar-pengejar, penganiaya pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan dia terus memberitakan firman Tuhan.
Dia memberitakan Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar terpanggil untuk memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil adalah merupakan tanggung jawab dari semua orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. Namun kita melihat banyak orang yang enggan untuk menjadi pemberita Injil, dan mereka pada umumnya adalah karena tidak tahu caranya, bagaimana melakukannya, timbul keraguan. Tetapi firman Tuhan pada malam ini mengatakan, sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Paulus, dan kita boleh belajar dari pengalaman Paulus. Jadi yang pertama, kita yang terpanggil untuk memberitakan Injil, memperkenalkan diri kita, siapa kita. Mungkin kita Kristen karena sudah orang tua kita menjadi Kristen. Dan kita punya pengalaman banyak bagaimana Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menceritakan juga bagaimana kita semakin tekun membaca Alkitab, dan kapan kita mulai merasa terpanggil untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Melakukan pemberitaan Injil tentu banyak cara, dan banyak bagian yang dapat kita lakukan. Tidak selalu harus full time seperti Paulus. Tetapi yang penting ialah bahwa kita mengambil bagian. Dan bagian-bagian itu tentu tidak sama untuk setiap orang. Dapat kita sesuaikan dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi berdasarkan itu, kita dapat mengambil bagian sesuai dengan talenta dan kondisi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Yang penting bahwa kita memberikan hati, pikiran, komitmen untuk mengambil bagian di dalam penginjilan itu. Tugas kita adalah memberitakan mengenai bagaimana nanti berita Injil itu diterima oleh orang yang kita injili. Itu adalah tugas Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bekerja. Jadi oleh sebab itu, kita hanya sekarang terpanggil untuk mengatakan, di sini aku Tuhan, suruhlah aku. Yang penting kita ketahui ialah kalau karena penginjilan kita ada satu orang yang bertobat, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya, maka ratusan malaikat surga akan bersorak-sorak menyambut dan menyongsong dia. Jadi itulah kebahagiaan kita sebagai yang mengambil bagian di dalam penginjilan firman Tuhan. Yaitu kalau ada orang yang bisa bertobat, menjadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka ratusan malaikat akan menyambut dan menyongsong kita bersama dia untuk tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengambil keteladanan dari Paulus, bagaimana kami mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah kami dilayakkan untuk itu. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.